Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini video kali ini saya buat untuk sebagai pengganti mata kuliah yang hari Jumat kemarin saya tidak sempat masuk karena kemarin saya ada kegiatan di kota Sorong. Ada kegiatan bimbingan pengisian boron inovasi dari kampus. Kegiatannya hari Kamis Jumat ya, sehingga saya hari Kamis dan Jumat itu tidak sempat mengajar. Kemarin kan sebelum puasa, sebelum lebaran ya, sebelum puasa kemarin saya kan sudah janji bahwa setelah lebaran kita masuk praktikum. Cuman minggu pertama ini kita belum masuk karena kemarin masih ada kegiatan, sehingga untuk pertemuan ini saya gantikan dengan ini namanya sebagai, sebenarnya bisa juga sih nanti pas masuk praktikum saya jelaskan, tapi untuk lebih mempermudah teman-teman dalam belajarnya, saya jelaskan aja dulu materi-materi pokoknya. Di sini saya akan membahas tentang modul praktikum yang sudah saya buat. Di sini modulnya belum selesai semua sih. Cuman di sini sudah ada 2 atau 3 modul ya yang sudah saya selesaikan. Dan saya pikir sambil berjalannya praktikum saya juga bisa sambil menyelesaikan modul selanjutnya. Coba saya cek dulu di sini, sepertinya baru ini modul ini juga saya belum edit ya, pertemuan modul 1. Modul 2. Modul 3. Pertemuan berapa? Fleksibel tadi, pertemuannya fleksibel karena kalau tidak selesai pertemuan ini kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan modul 3 sekarang masih modul 4 ya. 4 itu masuk DML, data DML, database manipulation language. 4 sekarang. Oh ya, ini modul baru masuk modul 4 ya, karena modul 5 nya saya belum selesaikan semua, tapi saya pikir untuk dari modul 1 sampai 4 ini ya bisalah dalam beberapa, artinya kalau bukan 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan kita bisa masuk. Jadi selama itu saya bisa melanjutkan untuk menyelesaikan modul ke-5 dan seterusnya. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Kita masuk modul pertama ya. Modul 1 itu teman-teman di sini materinya tentang pengenalan SAM. Kenapa pengenalan SAM? Karena memang dalam pembuatan database, baik itu pembuatan tabel segala macam itu kan kita seharusnya menggunakan ada namanya DBMS ya, database management system.
Nah, di situ kan ada software atau aplikasinya. Ya, salah satunya SAM di sini, SAM PP ya. Nah, makanya di sini saya masukkan pada modul pertama karena kan kalau kita tidak menggunakan SAM ini kita tidak bisa mengakses atau membuat database lah istilahnya begitu. Nah, melalui software ini yang bisa digunakan untuk membuat database. Nah, di sini tujuannya untuk modul 1 itu yaitu setelah menyelesaikan modul ini Anda mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pengertian dan sejarah singkat SAM. Kemudian kedua, mengetahui cara mengunduh atau dan memasang. Mengunduh di sini bisa ada download ya. Dan memasang atau install ya. Install SAM PP. Kemudian mengetahui bagian-bagian lingkungan kerja SAM PP dan mengetahui cara mengaktifkan SAM PP. Oke, kita masuk pada bagian modul ini dulu. Maaf ya, ini belum sempat dirapikan. Oke, di sini definisi dan sejarah SAM. Nah, SAM merupakan sebuah paket instalasi untuk Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Nah, SAM bersifat free atau gratis ya. Jadi SAM ini kenapa kita gunakan SAM itulah salah satunya karena dia gratis ya, nggak perlu lagi ribet-ribet bayar atau melakukan lisensi atau apalah. Jadi sehingga kita putuskan untuk menggunakan SAM PP. Ada sih yang berbayar seperti Oracle atau apalagi MongoDB atau apa. Pokoknya ada memang yang digunakan untuk berbayar. Terus teman-teman di sini pasti bertanya, oh, apa bedanya berbayar dengan gratis? Kalau ada yang gratis, kenapa ngambil yang berbayar gitu? Oh, jelas pasti beda. Ya, karena kalau misalkan gratis ya paling fitur-fitur yang digunakan itu ya itu yang terbatas lah istilahnya. Nah, yang berbayar itu kemungkinannya fiturnya lengkap, kemudian penggunanya mungkin lebih simpel atau lebih memudahkan orang-orang dalam menggunakannya. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing pengguna ya. Dia menggunakan mana yang lebih nyaman karena kenyamanan itu yang lebih penting. Kalau tidak nyaman ya bagaimana kita bisa bagaimana bisa hati senang gitu. Sama teman-teman di sini kalau sudah nyaman dengan satu orang tidak akan mungkin berpaling ke yang lain. Sama seperti ini, kita kalau sudah nyaman sama menggunakan SAM PP ini ya ketika ada Oracle atau apa segala macam ya kita nggak mau lagi menggunakan itu, walaupun mungkin itu fiturnya lengkap atau mungkin yang itu lebih kaya atau lebih ganteng mungkin ya, tapi kalau nyamannya itu ya itu yang paling utama. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sejarahnya singkatnya itu SAM itu merupakan pengembangan dari LAM. LAM ini adalah Linux ya. LAM L-nya Linux, A-nya Apache, M-nya MySQL dan P-nya PHP. Jadi LAM ini adalah Linux, Apache, MySQL dan PHP dan Perl lah. Oh ya, Perl. Ini LAM ini dapat P. Maaf. Nah, ini untuk penggunaan Linux. Nah, kemudian
SAMPP juga merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan oleh Kai Oswald Seidler dan Kai Fogelgesan pada tahun 2002 ya. Nah, SAM adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan komplikasi dari beberapa program ya. Fungsi SAM sebagai server yang berdiri dari sendiri atau local hostnya. Ini juga local host ini perlu teman-teman ketahui. Kemungkinan kita pengguna SAM ini bekerja di dalam folder ini ya, dalam local host ini, dalam area ini. Sama halnya seperti teman-teman mengakses internet itu dia menggunakan domain apa, misalkan hostnya apa. Nah, kalau di SAM ini kan kita menggunakan host lokal ya, sehingga ya disebut local host lokal ya. Kalau lokal kan yang server lokal itu seperti itu, yang terdiri dari Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dalam bahasa program yang bergabung PHP dan Perl. SAM juga tersedia dalam GNU atau General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan dan dapat melayani tampilan yang dinamis. Akronim dari SAM pada Windows adalah huruf X yang ini ya, yang menunjukkan instalasi operasi sistem. Jadi X di sini di masalah kalau dalam penjelasannya itu dia model silang ya. X bisa digunakan di OS sistem operasi Windows atau OS atau Linux atau yang satunya lagi Unix. Misalnya SAM ini bisa digunakan di sistem operasi lain selain Windows. Kalau tadi kan seperti yang di atas LAM, di sini kan memang khusus untuk Linux, nggak bisa digunakan di Windows. Nah, di sini sudah ada identitasnya, itu LAM, Linux, Apache, SQL, PHP, dan Perl. Nah, di sini SAM ini X ya, X di sini kan, di sini dalam artian didefinisikan sebagai umum, free untuk semua sistem operasi, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca langsung lah, bisa dibaca masing-masing, bisa dipahami untuk pengertiannya. Oke, di sini keunggulannya, kelebihannya yaitu saya memperbaiki. Oke, keunggulannya support ini 1 atau 2 ya punya. Support dengan berbagai jenis sistem operasi atau istilah lain multi platform dibanding dengan WAM. WAM ini Windows saja ya, atau yang lainnya. SAM lebih unggul. WAM berspesifik ya, spesifiknya untuk Windows saja, bisa jalan ya betul. Memiliki fitur tambahan MySQL admin. SAM terdapat sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna bisa dengan mudah membuat database. Ya. Kemudian keuntungan terpenting dari mesin ini adalah kecepatannya. Ya, lebih cepat memang. Mesin ini multi platform sehingga dapat diterapkan pada berbagai sistem operasi. Kemudian di sini poin yang kedua, download dan memasang SAM. Oke, kita mendownload dulu. Teman-teman bisa kalau yang belum punya aplikasi SAM bisa mendownload di situs resminya ya, www.apachefriends.org. Nah, modul ini dibuat pada saat SAM ini untuk Windows, Linux, dan OS-nya versinya 8.05 atau bahasa PMA. Dia sudah masuk dalam PHP versi 8 ya. Ya. Kalau kita tahu ada versi 7, versi 5 dan di bawahnya lagi. Karena yang terbaru pada tahun 2021 ya dibuat ini. Seperti yang tertera pada gambar berikut ini.
bagi yang menggunakan operasi sistem Windows dapat mengunduh SAM for Windows, sedangkan bagi pengguna Linux dapat mengunduh SAM for Linux, dan untuk pengguna OS dapat mengunduh SAM for OS X. Sini ada gambarnya. Di sini untuk sebenarnya di sini teman-teman lebih jelas ya. Di sini SAM for Windows untuk pengguna Windows, di sini SAM for Linux untuk pengguna Linux, dan SAM for OS X untuk pengguna OS atau apa ya, iPad ya. Ini saya belum beri nama gambar satu, saya belum sempat susun ini untuk kepentingan daftar isi. Nah, di sini langkah-langkah menginstal SAM PP untuk Windows dulu ya. Kita di sini karena prakteknya kemungkinan menggunakan Windows. Langkah awalnya setelah mengunduh itu klik kanan kemudian Run as Administrator, atau bisa juga melakukan double klik. Biasanya kan kalau sudah menginstal itu saya pernah menginstal nggak ya, kita cek dulu di download ada nggak download. Sepertinya nah ini biasanya seperti ini. Coba saya copy dulu, simpan di luar aja. Nah ini SAM for Windows. Dalam perintahnya ya teman-teman, di sini ini sudah selesai diunduh ya, sudah selesai di download. Jadi ketika teman-teman tadi mengklik ini yang apa, SAM for Windows ini perintahnya akan tidak lama akan mengunduh file yang ini SAM. Nah setelah selesai diunduh, di download, kita bisa masuk langkah-langkah ini. Langkah awal itu setelah mengunduh, klik kanan kemudian klik Run as Administrator, atau bisa juga melakukan double klik. Oke, klik kanan Run, mana Run? Oke, ini. Atau bisa juga kalau nggak bisa, kalau Run klik Run, dia akan muncul perintah apakah melanjutkan ya atau tidak ya. Maaf ini agak loading ya. Nah, oke, dia langsung masuk proses penginstalan. Oke, apakah ingin melanjutkan penginstalan atau enggak? Nah di sini kan ada perintahnya. Oke, kalau ingin melanjutkan tinggal yes. Nah di sini kan seperti ini. Kemudian kita oke kan akan muncul next seperti ini semua. Jadi perintah-perintahnya itu sama seperti gambar yang saya sudah screenshot di sini. Teman-teman tinggal mengikuti saja supaya lebih memudahkan sesuai arahan ini, dan sampai selesai. Kalau sudah selesai itu, nah sampai finish. Kenapa di sini saya tidak melanjutkan next? Karena sebelumnya saya sudah selesai menginstalnya. Jadi teman-teman di sini saya tidak bisa sampai selesai, sampai finish ya, karena di sini sudah terpasang Windows SAM. Dan posisinya itu di sini tadi kita ada letak tempat penyimpanan ya, mana-mana. Oke, pada kalau gambar ini kita lihat select a folder. Foldernya itu adalah folder penyimpanan sampai di sini kita lihat ada C_2 SAM. Jadi installnya itu tersimpan di drive C, kemudian di folder SAM seperti itu. Teman-teman juga bisa kok menggantikan di folder lain atau di tempat lain. Oke. Atau ini gambar ya. Oke. Oh ya, ini kemungkinan belum proses penginstalan. Ini juga belum diproses. Nah, di sini letaknya tadi. Kita bisa menyimpannya di folder, di drive, misalkan drive D misalkan. Cuma di sini saya juga sudah telah menginstalnya. Kalau mau simpan juga di misalkan di C ada juga. Sini tadi kalau D ada, cuma di sini saya cuma 2 drive, 2 partisi, sehingga
dan dua-duanya saya sudah menyimpannya, menginstal SAM di tempat yang berbeda. Kalau mau simpan di drive D, kita buatkan folder ya, bisa buatkan folder. Di sini kan saya sudah tulis SAM, sudah buatkan. Coba saya buat, oke, nggak apa-apa ya, saya install ketiga kalinya ya, SAM 1 misalkan, folder oke. Jadi saya menyimpannya di drive D SAM 1. Next, bahasanya bahasa Inggris. Di sini pilihan bahasanya cuma Inggris dengan apa yang tidak ada bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi memang kita harus memahami bahasa SQL ini. Kemudian next, sesuai dengan gambar ya yang sudah saya screenshot. Ketika next sampai dia proses. Nah, ini ada proses pemasangan. Oke. Not ready. Oh, sorry. Di bagian install komputer. Kenapa nggak ready? Oh, tadi sorry. Ini apa? Koneksinya tadi nggak connect. Tapi nggak apa-apa. Dilanjutkan saja. Karena ini apa, offline kok, nggak pakai internet. Yang penting kita sudah mendownloadnya, sudah mengunduhnya di situs resminya. Oke, proses instalasinya ini sampai ini prosesnya juga masih sementara ya, sama. Oke, sampai muncul ini proses sampai finish ya. Nah, kalau sudah finish kita sudah bisa klik finish. Coba agak lambat karena tingkat kelambatannya ini tergantung dari spek atau kapasitas ininya juga ya, komputernya atau perangkat teman-teman. Nah, kalau misalkan RAM-nya 8 atau 16 GB, kemungkinannya akan lebih cepat. Yang memperlambat karena proses RAM ini, karena kan ini dia bekerja di dalam RAM untuk proses penyimpanan sementaranya. Nah, mungkin sekarang masih agak cepat karena RAM-nya yang bekerja baru sampai P. Kemudian saya buka Word, apalagi ini saya membuka untuk perekaman, sehingga masih sedikit ya penggunaan RAM-nya. Yang membuat RAM lambat itu karena sudah banyak aplikasi atau software yang dibuka, kemudian RAM-nya sedikit kapasitasnya. Ya, sedikit lagi ya teman-teman ya. Di sini sudah ini diabaikan aja proses konfigurasinya. Oke, ya sedikit lagi konfigurasi. Oke, ini sudah finish ya, artinya proses penginstalannya sudah selesai. Teman-teman bisa klik finish. Nah, kita bisa melihat, nah biasanya kalau sudah selesai proses penginstalan itu dia langsung sampai-nya langsung muncul secara otomatis. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti kalau sudah ini ditutup, kemudian ingin membuka lagi, bisa dibuka di menu kok. Oke, kita tutup dulu ya supaya lebih memudahkan teman-teman. Error apa lagi? Tadi saya simpan di D ya, SAM 1. Oke, ini
Bisa juga dibuka langsung di sini. Di sini ada SAM control. Ya, SAM control. Ketika kita buka seperti ini. Sama kan seperti yang digambarnya. Oke, di sini kita sudah selesai proses penginstalannya. Oke, di sini teman-teman ada saya masih memberi warna merah untuk poin ke-2 dan 3 Linux dan OS. Karena ini rencana saya akan buatkan untuk tata cara penginstalan menggunakan Linux dan cara penginstalan di OS atau Mac ya. Cuman di sini saya memberikan contoh di Windows karena kita kemungkinannya itu akan menggunakan Windows praktikumnya. Oke, kita masuk poin ketiga. Di sini bagian SAM. Nah, di sini berikutnya ada beberapa bagian yang terdapat dalam SAM. Antara lain itu htdoc. Htdoc di sini tuh tempat untuk menyimpan file ya seperti PHP, HTML, dan skrip lain yang digunakan untuk digunakan di halaman web ya. Tempat penyimpanan file ini berupa folder yang diberi nama htdoc. Sementara pada penyimpanan offline itu tergantung dari kapasitas disk yang ada dalam komputer setiap pengguna. Nah, pada saat menggunakan hosting online itu tergantung pilihan pada saat membeli hosting. Jadi di sini untuk untuk penyimpanan offline itu tergantung pada kapasitas disknya. Maksudnya di sini ada berapa, kita dapat menyimpan berapa puluh ribu data sih, atau berapa giga atau berapa mega batas penyimpanannya ya. Kalau offline ini ya tergantung kapasitas harddisknya. Kalau harddisknya 1 tera ya kita bisa dapat menyimpan file atau database-nya ini sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Tapi kalau harddisknya lebih kecil lagi ya kemungkinan akan terbatas di bawah kapasitas 1 tera tadi. Sama halnya di sini pada saat membeli hostingan untuk penyimpanan hosting online ya. Tergantung kita membeli hosting, pada saat itu kita membeli hostingnya untuk beberapa giga saja penyimpanannya, atau hanya untuk beberapa mega ya, tergantung dari pada saat pembelian hostingnya. Kalau kita membeli hosting sebesar 8 giga misalkan atau 1 tera gitu ya, itu sudah besar itu. Apalagi untuk hanya untuk proses perkuliahannya saya pikir udah besar sekali. Kemudian di sini ada phpMyAdmin. Ini digunakan sebagai tempat pengelola database MySQL yang ada di komputer. phpMyAdmin ini dapat diakses dengan cara membuka internet dengan mengetik localhost phpMyAdmin, maka akan muncul halaman seperti berikut. Ini ya, oke kita contohkan ya. Saya coba ini kan, tapi sebenarnya kita aktifkan dulu ini. Kalau nggak diaktifkan dia nggak akan bisa kebuka. Saya coba ya, saya matikan dulu. Nah tadi saya ini localhost phpMyAdmin, kita copy saja supaya lebih memudahkan. Ketika saya paste enter, pasti tidak akan bisa diakses karena itu tadi ini kan ya belum. Sorry, kita buka lagi ya. Oke, kita start dulu ya. Tadi kan ketika tidak klik ini dia hasilnya seperti ini.
Tapi ketika sudah di start kemudian di reload, ini connect internet tadi localhost ya, php di sini otomatis akan membuka halaman PHP. Padahal ini offline karena lokal servernya sudah ada. Nanti diaktifkan. Nah, seperti gambar yang ada ini kan sama kan. Kan. Oke, halaman seperti ini. Kemudian berikutnya adalah control panel. Dimana control panel adalah layanan untuk mengelola SAM. Baik itu control panel berfungsi untuk memulai, start, dan mengakhiri SAM ini, SAM dan lain-lainnya. Sementara untuk hosting online atau VPS-nya dikenal sebagai cPanel. Biasanya kalau online memang ada cPanel, tapi teman-teman di sini tidak perlu khawatir ketika nanti pas online seperti apa, karena fitur-fiturnya sama kok seperti ini, sama modelnya seperti ini juga. Sini ada database, ada membuat database, SQL, status, sama seperti offline ini. Export, import, setting, semua ada sama. Cuma namanya saja yang membedakan, yaitu cPanel. Jadi untuk stop dan akhir ya, ini yang dimaksud cPanelnya, itu control panelnya. Untuk mengakhiri ini kita klik stop, sudah selesai ya untuk pembuatan database atau segala macam. Kalau memulai kita start ya. Teman-teman mungkin pasti bertanya, oh ini ada fitur-fitur apa lagi yang lain ini, seperti ada Mozilla, Mercury, Tomat. Sebenarnya ini adalah fitur-fitur tambahan yang dalam SAM PP ini. Tapi ini kita untuk sementara tidak menggunakan ketiga fitur ini. Kita menggunakan Apache dengan MySQL dulu. Ini bisa untuk bisa digunakan untuk mengupdate atau pengembangan skill teman-teman dalam penguasaan Mozilla atau Mercury dan Tomcat, seperti itu. Oke, kita lanjut di sini komponen SAM. Oke, komponen SAM ya ada beberapa. Itu terdiri dari Windows, ada Linux dan OS. Ya, ini komponen-komponennya ada SAM untuk Windows, Apache, MySQL, PHP admin, Mozilla, untuk FTP-nya Tomcat, untuk proxy-nya, kemudian Strawberry Pearl untuk melakukan distribusi. Kemudian SAM di sini, SAM kontrolnya. Ini komponen-komponennya. Untuk Linux, di sini kemarin saya sudah dapat juga OS-nya ini. Berikutnya cara mengaktifkan SAM. Ya, tadi saya sudah contohkan juga sebenarnya. Kita bisa menggunakan di menu. Ini saya sudah ada di menu atau di tempat penyiasatnya. Kalau di C ada di sampai, intinya itu tergantung dari teman-temannya menyampaikannya di mana. Seperti itu ya. Oke, maka kontrol panel kalau kita sudah mengklik start tadi, maka sudah aktif. Ini kan buka, cara mengaktifnya buka di menu Windows ya. Kemudian klik SAM control panel. Setelah muncul control panel, kemudian klik start Apache dan start MySQL seperti pada gambar ini. Ya, ini tadi. Contohkan juga ini jelasnya SAM dengan MySQL. Maka control panel SAM telah aktif. Langkah selanjutnya mengakses dengan command prompt
Nah, di sini pasti teman-teman berpikir lagi, apa sih Command Prompt ini? Atau apa CMD ya? Command Prompt ini adalah ini. Di sini sebenarnya tampilan Command Prompt ini agak jadul ya, atau tampilan lama. Cuman kenapa saya lebih menekankan di sini untuk menggunakan Command Prompt? Karena Command Prompt ini kita betul-betul karena basic ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menguasai MySQL menggunakan Command Prompt ini, ketika menggunakan membuat database di PHP MyAdmin-nya tadi, kita tidak bingung lagi. Sebenarnya kan pembuatan database lebih mudah menggunakan ini ya, karena prosesnya di sini lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena sudah dilengkapi dengan GUI. Apa itu GUI? Yaitu Graphic User Interface. GUI artinya itu ya tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik, klik. Nah, seperti itulah. Klik pembuatan database. Misalkan database apa? Mahasiswa. Kita tinggal create. Udah jadi. Ini sudah jadi satu database. Tidak perlu lagi seperti menggunakan CMD tadi ini atau Command Prompt. Cuma kenapa saya lebih menekankan menggunakan ini? Karena lebih mudah ketika teman-teman mengkolaborasikan sintaks di database, sintaks MySQL atau perintah-perintah di MySQL dikolaborasikan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Misalkan teman-teman ingin membuat website menggunakan PHP, bahasa PHP ya. Nah, itu tinggal karena teman-teman pasti butuh namanya sintaks atau perintah-perintah SQL. Nah, perintah-perintah tersebut kita tidak menggunakan tinggal klik seperti ini. Kita pasti akan menggunakan perintah-perintah MySQL yang ada di Command Prompt ini. Makanya itu praktikumnya ini saya menggunakan Command Prompt supaya lebih memudahkan teman-teman untuk menguasai. Sebenarnya di sini juga bisa di localhost MyAdmin ini bisa kita menggunakan SQL ini. Sini kan ada juga perintahnya. Misalkan create kan sudah ada juga create tabel. Misalkan atau saya buat saya ingin membuat create database tadi masih sudah dosen. Sorry, runnya ini mana ya? Ya. Sintaks database. Database sintaksnya salah. Sudah. Nah, bisa juga kita menggunakan di sini. Nah, ini sudah jadi satu database dosen tadi yang kita buat menggunakan GUI mahasiswa. Dosen sudah jadi, kita menggunakan sintak di sini. Tapi saya kalau ini kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan ini? Karena gini, kalau sudah misalkan ada sintaks-sintaks yang error, misalkan ketika pembuatan tabel, misalkan create tabel apa ya? Kalau dalam dosen ini ada tabel mata kuliah misalkan kuliah, kemudian isinya ada kode MK misalkan char, kodenya itu ada minimal 5 lah, kemudian ada nama MK nya Fajar misalkan, kemudian ada 50. Nah, dan apalagi di sini aja dulu. Ini kan kita membuat tabel nih, tabel mata kuliah misalkan. Kita membuat kreatif tabel mata kuliah.
Ini kan isi filenya adalah kode mata kuliah, karakternya nggak pakai T, karakternya 5, maksimal 5, nama mata kuliahnya apa, karakternya maksimalnya 50 kata ya. Ketika kita go, dia jadi tabel mata kuliah, dan dalam tabel dosen ada tabel mata kuliah tadi, sudah jadi satu. Kita menggunakan perintah ini. Cuman kenapa saya tidak menyarankan sini, karena di sini terlalu banyak fitur-fitur yang memanjakan teman-teman. Nanti ketika ada sintaks yang error misalkan, terus udah pusing, aduh saya kalau begini mending saya buat secara secara mudah saja. Misalkan dalam database terus kita membuat tabel, kita tabel lagi membuat tabel apa misalkan ini kan sudah ada tabel mata kuliah, saya ingin membuat lagi tabel tadi, tabel mata kuliah, tabel jadwal misalkan, jadwal ada berapa, 1, 2 atau 2 aja, go. Nah di sini nama apanya, jadwal, ID jadwal misalkan. IP-nya apa, integer. Kemudian di sini ada waktu, di sini ada apa, date ya. Oke, angka saja sudah ditambahkan yang lain, kita save. Nah di sini kan udah jadi nih, udah jadi tabel jadwal, sudah ada 2 tabel tadi yang saya buat ya. Cuma yang saya tekankan sini, kalau misalkan kita membuat lagi sini, saya membuat lagi tabel, misalkan tabel jadwal saudara mata kuliah, kemudian sini tabel ruangan atau kreatif, oke, misalkan kreatif ruangan. Dalam ruangan itu ada namanya kode ruangan, misalkan varchar, misalkan atau char karakternya 5 lagi, atau kemudian nama ruangan, kemudian varchar ya 20 lah. Nah di sini kan jelas salah ini perintahnya yang saya buat, saya sengaja buat salah. Kemudian teman-teman ketika create go, pasti kan salah, error nih ya, karena error karena di sini tidak ada perintah create, seharusnya kan create. Nah kemungkinan misalkan teman-teman ini masih pendek ini sintaksnya, dan ketika teman-teman menulis sintaks yang panjang, terus ketika di klik go tadi dan error, pasti kan teman-teman pusing, aduh mana lagi yang error gitu. Teman-teman akan lebih tidak terlalu tidak ada sensasinya begitu dalam belajar pemrograman, karena tidak memahami kode-kode error di dalam perintah-perintah atau sintaks-sintaks SQL tadi tuh. Sehingga di sini saya menekankan untuk mampu menggunakan command prompt supaya teman-teman memahami juga tampilan Unix itu seperti apa. Karena di command prompt ini saya lebih tampilannya itu lebih ke tampilan Unix. Unix itu sistem operasi juga. Ada Windows, Unix, Linux dan lain sebagainya. Jadi di sini saya menekankan untuk prakteknya kita menggunakan ini ya, CMD. Jadi ini tadi sebagai kalau kita kreatikan, perbarui, pasti jadi. Go. Sorry, kenapa ada yang salah? Create. Oh sorry, tabel ya. Tablet. Betul kan, pada ruangan chart. Oke. Tidak. Nah ini kan jadi nih, jadwal mata kuliah ruangan. Ini sebenarnya memudahkan, tapi teman-teman sekali lagi ini digunakan baik mungkin sudah menggunakan tugas akhir ya. Kalau untuk praktikumnya kita lebih ke sintaks pure ngoding full, bukan
klik full seperti itu, supaya lebih mudah membantu teman-teman, ingatan teman-teman belajar skill teman-teman dalam pemrograman. Ya memang sih ini lebih memudahkan teman-teman untuk membuat database, membuat tabel, supaya waktu nggak terbuang sih. Tapi ini sekali lagi untuk mengasah skill teman-teman, kita menggunakan yang namanya CMD ini tadi, seperti itu ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, saya buat videonya sambil ngopi ya, karena pagi-pagi biasanya itu memang godaannya anak IT itu adalah tidur, karena anak IT itu tidurnya pagi ya. Kalau saya waktu kuliah dulu saya tidurnya pagi, malamnya itu nggak tidur. Lebih apa ya, sebenarnya kalau dalam ilmu kesehatannya lebih produktifnya itu kan siang ya, pagi sampai siang, malam itu untuk istirahat. Tapi gak tahu ya kenapa saya, bahkan teman-teman saya waktu kuliah, kenapa kita lebih produktifnya malam, karena malam itu lebih tenang ya, nggak ada suara ribut atau gangguan-gangguan lain untuk mengoding atau apa, seperti itu ya. Oke, kita tadi ini untuk tadi sebagai saja iklan lewat. Nanti teman-teman untuk belajar ini lebih, nanti kita akan belajar ini kalau masih ada waktu ya, karena ini kita tetap pelajari, tapi kita selesaikan dulu untuk belajar command prompt-nya tadi, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk langkah mengaktifkan command prompt. Aktifkan command prompt dengan cara tekan Windows R pada ini ya, pada keyboard ya, lalu ketik CMD seperti gambar berikut. Pada keyboard ini kan Windows, yang gambar Windows tambah ditekan bersamaan sehingga akan muncul seperti ini. Oke, saya coba tekan ya, ini sudah tekan, muncul seperti ini ya. Nah kemudian di sini kan ketik CMD seperti gambar ini sudah, kalau kita sudah ketik sudah akan muncul. Saya akan coba ketik lagi CMD, sudah klik OK sehingga akan muncul seperti Oke, akan muncul seperti ini. Nah, sama ya. Kenapa di sini Asus, karena saya menggunakan laptop Asus, pasti teman-teman akan berbeda mungkin itu. Mungkin ada namanya atau nama pada saat diinstal laptopnya. Akan berbeda-beda di sini, tapi jangan panik, jangan telepon 116 karena ini bukan sesuatu yang urgent ya. Tenang aja, tenang ya, sambil ngopi ya, nggak apa-apa. Oke, di sini sudah muncul ya tampilan CMD-nya seperti inilah. Cuman mungkin teman-teman akan ada perbedaan, saya kok nggak warna hijau tulisannya dan nggak warna hitam tampilannya. Di sini hanya tampilan saja sih sebenarnya, nggak penting juga untuk belajar untuk tidak masuk dalam tidak masuk dalam sintaks SQL gitu. Nggak ada perintah-perintah untuk menggantikan warnanya. Ini hanya tampilan GUI-nya. Bisa teman-teman di klik sini, kemudian ada properties dan bisa menyesuaikan lah warnanya. Bisa juga mungkin untuk screen-nya warna merah misalkan. Oke, jadi sorry, ini belum berubah karena coba saya exit dulu. Sorry, ini tadi sudah jadi ya. Ini tampilnya warna merah. Tinggal teman-teman menyesuaikan saja, tapi saya lebih nyaman dengan warna ini ya, sehingga ketika saya buka kembali, ini warnanya begini. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan lah, bisa aturlah sesuka hati, sesuai kenyamanan. Lagi-lagi kita kembali tadi kenyamanannya, karena kenyamanan itu ya membuat orang orang bertahan karena rasa nyaman itu. Kalau nggak nyaman nggak mungkin bertahan. Coba aja tanya pasangannya masing-masing, kamu nyaman nggak? Ya kalau dijawab nyaman berarti pasti akan bertahan, kalau nggak bertahan berarti nggak nyaman. Jadi kalau
ada yang ditinggal lagi pas sayang-sayangnya, itu berarti karena nggak nyaman, bukan karena nggak sayang. Mungkin sayang tapi nggak nyaman, karena dia sayang mungkin tapi kan orang tuanya nggak setuju, jadi nggak nyaman dengan orang tuanya, sehingga sayang tapi nggak nyaman. Atau mungkin ada faktor lain seperti itu ya. Ini hanya selingan saja supaya teman-teman nggak ngantuk lah. Sama deh ya. Oke, ya di sini tadi kita sudah masuk sini. Atau kalau teman-teman tidak bisa mengaksesnya menggunakan Windows R tadi, bisa juga di sini. Saya close dulu. Tapi sama saya sebenarnya. Oh, ya gini aja. Saya lanjutkan dulu. Kalau teman-teman tadi yang menyimpan di C ya, di C, biasanya kami otomatis C. Kita bisa membuka CD. Ini perintahnya ya. Teman-teman bisa mengikuti CD. Kita buka dulu drive C, CD -2 garis miring untuk masuk mengakses drive C, sehingga akan muncul seperti ini. Jadi ini kita sudah masuk di C nya, di drive C yang ini ya, C ini teman-teman di sini. Nah sekarang kita akses, kita kan ingin membuka MySQL nya. Di dalamnya kan ada folder sum, cd sum. Kenapa pakai cd ini ya? Itu adalah perintah. Jangan sampai tidak lakukan, karena kalau tidak lakukan perintah tidak akan bisa jadi. Jadi kita di sini mengikuti perintah ya. Udah kayak TNI aja ya. Perintah siap dan siap terus. Nah sama seperti ini, kita harus mengikuti perintah yang ada di Windows ini. Oke, cd sum untuk mengakses sum. Enter, kemudian kita sudah masuk folder sum. Oke, bisa juga kita lanjutkan lagi. Kita di dalam sum itu ada folder MySQL. Oke, di dalam folder sum ada MySQL. Enter. Di dalam folder MySQL ada namanya cd-bin, ada folder bin. Enter lagi. Jadi kita sudah masuk di folder sum. Kita sudah masuk di folder sum. Di dalam sum ada folder MySQL, dan di dalam MySQL ada folder bin. Nah di dalam folder bin inilah kita mengakses MySQL nya. Jadi kita ketik perintah MySQL min u untuk mengakses hostnya. Root ini memang otomatis nih defaultnya ya. Dan min p ini sebenarnya untuk mengakses password. Tapi karena ini kita tadi tidak membuat password, biasanya juga kan ada untuk membuat password rootnya ya, lebih apa lagi. Tapi kalau ini karena sebagai latihan aja, kita nggak perlu supaya nggak ribet-ribet ngetik password. Jadi nggak perlu ketik, kita enter. Sini kan diminta password ketika teman-teman enter. Tapi karena kalau nggak ada passwordnya, bisa langsung enter aja. Kalau yang punya password bisa langsung ketik passwordnya, masukkan passwordnya. Kalau yang nggak punya password bisa enter aja lah, sehingga dia masuk di MariaDB. MariaDB ini adalah kita sudah mengakses database-nya ya, sudah bisa mengotak-atik. Kita sudah melihat apa sih database di dalam OS ini, sistem operasi sistem ini. Misalkan nih, oke, sorry. Kita lihat dulu. Ini kan sudah sesuai perintah ya sebenarnya. Kalau teman-teman mengikuti perintah ini, nggak perlu bingung ya seperti itu. Oke, ini tadi cd sum MySQL cd-bin cd-root, enter. Jika muncul MariaDB, maka MySQL siap untuk digunakan. Sudah muncul ini MariaDB. Tanda C
pada gambar di atas ada tempat penyimpanan file SAM yang terdapat pada disk D. Kemudian -u adalah nama user yang akan dituju. Kemudian P adalah password yang digunakan. Nah, passwordnya tadi. Untuk membuat database dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah-perintah MySQL. Sedangkan untuk mengakhiri atau keluar dari MySQL itu dengan mengetik quit, maka akan terlihat seperti gambar quit ya. Quit itu ya. Nah ini quit. Dan untuk keluar dari CMD kita bisa mengetik exit. Oke, di sini untuk modul 1 tadi ya, saya pikir. Nah ini kan kita sudah masuk nih. Kalau nggak percaya kita bisa lihat database. Databases. Jadi ada database dosen, mahasiswa, dan segala macam lah ini. Ada database dosen, information schema, mahasiswa, MySQL, performance scheme, admin test. Ini adalah database yang ada di dalam operasi sistem ini. Oke, untuk lebih lanjutnya kita masuk di modul 2 ya. Di sini tadi perintahnya untuk keluar ya. Kita mengetikkan exit. Oke, ini sudah exit, bye. Karena sudah keluar dari MySQL tadi. MySQL ini tadi. Tapi masih ada di folder bin. Tapi kita udah nggak bisa. Misalkan show database. Nah, tuh not recognize internal external comment karena kita belum masuk di perintah ini tadi untuk mengakses MySQL nya. Kita kan sudah exit, sudah keluar nih, sudah keluar dari MariaDB nya tadi, sehingga kita ketika saya ingin melihat database nya udah nggak bisa diakses lagi, bukan lagi user, bukan lagi admin, kita nggak bisa. Oke, untuk keluar kita bisa exit sehingga keluar dari comment prompt tadi. Oke, seperti itu ya. Saya pikir teman-teman sudah bisa paham ya. Oke, sini 1 jam. Oke, 1 jam ya. Ya, cukuplah 1 jam untuk pengenalan modul 1. Oke, ini tadi sudah sampai modul 1, keluar exit. Nah, teman-teman kalau masih bingung bisa menonton ulang lah video ini sehingga tidak bingung nanti. Kalau kita ditonton ulang sama halnya seperti buku, kalau dibaca ulang terus kan pasti akan paham yang dibaca seperti itu. Kalau cuma 1 kali, dan saya tekankan juga kepada teman-teman di sini untuk belajarnya bisa berulang-ulang, jangan belajar 1 kali, karena teman-teman ingin mengasah skill atau mengasah kemampuan, jadi memang harus diulang-ulang terus ya, sama lah seperti parang pisau atau apalah, kalau diasah terus kan akan tajam. Sama seperti teman-teman sini, kemampuannya harus diasah terus sehingga skillnya lebih berbobot lah istilahnya. Jadi itu untuk pengenalan. Kita masuk di mengakses SQL-nya menggunakan command prompt tadi. Oke, sekarang kita masuk di modul 2 ya. Modul 2 ini pengenalan MySQL-nya. Ini sebenarnya bukan pertemuan 1 ya. Cuma saya jangan lalu ngisi aja, titik-titik aja, nanti sesuaikan dengan pertemuan yang sudah kita lakukan. Oke, di sini tujuannya, nah ini 3 kali 50 menit ini 1 SKS 50 menit ya. Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa aja ya, lebih. Mahasiswa diharapkan dapat dapat mengetahui pengertian dan sejarah singkat MySQL.
mengenal format perintah MySQL, mengetahui fitur-fitur MySQL, mengenal perintah-perintah dasar MySQL, mengetahui tipe-tipe data MySQL. Oke. Nah, ini untuk modul 2 ya. Jadi teman-teman kalau sudah praktik nanti lebih memahami lagi. Sebenarnya untuk mengetahui perintah ini intinya itu sebenarnya kita praktek ya, supaya lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, lebih paham lagi lah. Definisi dan sejarah MySQL. Menurut Matt Combs pada tahun 2016 ini, ahli ya, MySQL itu adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Nah, iya, paling populer saat ini. Karena kalau teman-teman mencari atau search di Google itu ya, di mesin pencari, ini MySQL ini diminati banyak orang, apalagi sekarang orang-orang banyak menggunakan IT. Pelajar menggunakan yang gratis kan lebih mudah ya aksesnya. Kalau bayar kan harus bayar dulu baru bisa akses, atau mungkin banyak tutorial yang lebih ke pengguna gratisan daripada yang bayar tadi. Kemudian sistem database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multi-threaded, multi-user, dan SQL Database Management System atau DBMS. Kemudian MySQL juga dapat berperan sebagai database server, juga dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai client server. Ini kan bagus ini. Kita bisa berfungsi sebagai client, bisa berfungsi sebagai admin atau server. Jadi masih menggunakan MySQL tadi. Nah, untuk MySQL dapat diunduh di website situs resminya ya, http://mysql.com. Ini free kok, gratis. Karena tadi sudah sifatnya open source. Open source ini free, bebas diakses ya. Oke. Nah, di sini sejarahnya pertama kali ditulis oleh David Axmar, Alan Larson, dan Michael Monty. Nah, biasa teman-teman pasti di Michael Monty. Karena di sini Michael Monty lah orang yang sebagai CEO atau ketuanya lah pada tahun 1980-an ya. Perusahaan pengembang software dan konsultan database bernama MySQL AB yang berada di Swedia. Oke, Swedia nih. Ingat. Pertamanya itu MySQL AB berada di Swedia. Nah, pada saat itu perusahaan tersebut bernama TCX, Data Konsultan AB. Dan tujuan awalnya dikembangkan MySQL adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis web untuk kliennya. Nah, sekitar 6 juta pengguna di seluruh dunia menginstal MySQL. Perkembangan MySQL saat buku ini tulis. Modul ini ditulis telah berada pada versi 10 ya, seperti yang tertera pada gambar berikut ini ya. Ini ada MySQL versi 10 ya. Nih 10.4.18 MariaDB versi 10. Oke. Atau versi Common Prompt CMD yang dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, ini versi Common Prompt-nya. Untuk Common Prompt-nya tadi kita bisa mengetikkan ini ya, select version. Misalkan nih tadi yang saya sudah install. Oh ya, teman-teman tadi mengaksesnya lewat CMD kan, bisa juga kita mengklik ini cell. Ini kan ada gambar CMD-nya, Common Prompt-nya. Klik sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Sama saja seperti tadi. Cuman lebih mudah kiranya kita ini tinggal mengetikkan MySQL root min o MySQL min o untuk mengakses root, dan min
Untuk password karena tidak ada passwordnya di enter aja sehingga masuk lebih mudah. Kalau tadi kan kita mengetikkan cd sam, cd michael, cd bin, cd apalagi. Nah, ini lebih gampang. Oke, kita misalkan perintahnya di sini tadi untuk atau versi command prompt-nya. Ini kan versi ini kan kita bisa mengaksesnya di sini tadi. Versi ini tadi. Nah, ini kan sudah ada tuh versi 10. Nah, kalau di command prompt-nya juga bisa dengan apa tadi versinya version sorry apa tadi saya lupa version select version balik version dalam kurung tutup enter. Oke. Nah, ini versinya masih 10. Nah, ini 10.4 versinya 10 sama ya, karena memang belum lama saya buat modelnya. Oke, kelebihannya di sini banyak ya, teman-teman bisa baca sendiri lah kelebihannya. Format perintahnya ini perintah-perintah apa ya, kasar ya. Oke, di sini kita baca dulu pelan-pelan ya sehingga lebih memahami. Ketentuannya memberikan setiap perintah selalu diakhiri dengan tanda titik koma kecuali perintah yang tertentu seperti quit tadi. Quit tadi kan kita nggak perlu titik koma, quit enter langsung. Setiap perintah akan disimpan dalam buffer ya atau memori sementara. Nah, untuk menyimpan histori perintah-perintah yang pernah diberikan ya. Kemudian perintah dapat berupa perintah SQL atau perintah khusus MySQL. Perintah-perintah dalam lingkungan MySQL tidak menerapkan aturan case sensitif, tetapi case insensitif. Itu perintah bisa dituliskan dalam huruf besar ataupun kecil ya. Kemudian perintah-perintah ini atau case sensitif diterapkan pada penamaan objek dalam database seperti nama database atau nama tabel. Namun aturan ini hanya ada dalam lingkungan Unix dan Linux. Jadi untuk perintah ini tadi dia tidak sensitif seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Misalkan kita mengetik huruf besar itu nggak boleh, harus huruf kecil semua atau titik komanya atau apa. Kalau MySQL ini nggak perlu, nggak seperti pemrograman lain sensitif, dia nggak. Kita bisa mengetikkan huruf besar semua atau besar kecil nggak apa-apa. Intinya perintahnya sesuai dengan sintaksnya. Yang penting kalau kita menulis create database itu create yang ditulis jangan create. Nah, kalau create itu kan tidak sesuai dengan perintah. Seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa tanda-tanda yang sering muncul. Oke, tanda-tanda seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi, yang seperti ini yang baru saya contohkan. Ini ketika saya ketik select version, seharusnya kan ini diakhiri dulu titik koma ya. Tapi karena saya sudah di low enter sehingga dia akan membuat baris baru seperti ini ditandai dengan garis dengan tanda lebih besar. Ini artinya kita ini bisa mengetik lagi perintah selanjutnya gitu, baris baru lah. Tapi belum selesai di sini untuk perintahnya. Misalkan ada perintah apa lagi ini lanjutkan. Untuk lebih memudahkan kita mengatur atau mengingat ya peletakan sintaks perintah-perintah SQL. Seperti tadi kenapa saya langsung ketikkan titik koma, karena memang perintah terakhirnya adalah titik koma. Kalau sudah dibaca titik koma begini akan diakses, akan di run ya, running ya. Perintahnya terus select version ini sehingga permintaan ini diakses atau diberikan informasinya seperti ini. Seperti itu ya. Ini yang sering kita dapatkan nanti. Tapi gak usah panik ya. Ini bukan sebuah kesalahan yang fatal kok. Oke, maaf ya saya sambil merapikan. Karena kemarin belum sempat merapikan secara jelas.
Oke, nah di sini mengetahui fitur-fitur MySQL. Ini ada relation database system, arsitektur client server, ada perintah-perintah SQL standarnya, ada dokumen select, viv, store provision SP, ada triggers. Nah, ini nanti kita akan pelajari ketika praktek. Ya. Kemudian yang keempat itu perintah-perintah MySQL. Nah, ini perintah-perintah dasar. Sebenarnya masih banyak. Kalau untuk kita, saya mencantumkan semua perintahnya. Wah, ini bisa beberapa halaman tersendiri ini untuk perintah-perintah dan fungsinya. Kita akan create database. Create table, select, where, order by, insert into, update, delete, dan masih banyak lagi lah. Nah, sini database di sini untuk digunakan untuk pembuatan database baru. Create tabel digunakan dalam pembuatan tabel data baru pada database tadi. Select digunakan dalam memilih data dari tabel database. Where digunakan dalam memfilter atau mensortir ya perintah file-file main sortir file-file yang diinginkan lah, seperti itu. Digunakan untuk order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Kalau secara default urutan tersusunnya dari kecil ke besar. Misalkan nih seperti ketika kita membuat tabel. Jadi ketika membuat tabel itu semua isinya itu akan abjad. Walaupun misalkan data yang pertama kita tulis ada huruf Z atau huruf A atau huruf B atau huruf C, dan data berikutnya diawali dengan huruf C, data berikutnya diawali huruf M, saya masih belum tersusun ya. Tapi ketika kita melihat jadi ketika kita memilih melihat isi tabel, dia akan tersusun abjad seperti itu. Di sini ada insert into digunakan untuk penambahan data baru pada tabel. Update digunakan dalam pembaharuan data dan data pada tabel. Delete digunakan untuk menghapus data di data tabel di database ya. Oke. Perintah lain akan dibahas pada bab berikutnya. Oke, ternyata ada bab berikutnya untuk lebih jelasnya ya praktikumnya. Kemudian di sini ada tipe data dan operator di MySQL. Oke, ini tipe datanya. Ada tipe data tabel yang dibuat dalam database, itu terdiri dari satu atau lebih field ya. Jadi setiap field harus didefinisikan tipe datanya. Selain tipe data, dapat juga menentukan lebar data. Field yang berisi null atau tidak. File juga berupa kunci atau key dan lain sebagainya. Itu tipe data ya. Lebih jelasnya misalkan seperti key, primary key, atau field ini isinya apa, null ini apa, kita akan bahas di praktik. Tipe dan data numerik, data MySQL. Nah, tipe data numerik itu ini teman-teman ya, digunakan untuk menyimpan data yang berupa angka, untuk menyimpan variabel konstanta. Tipe data numerik juga untuk menentukan salah satu primary key pada sebuah tabel MySQL. Tipe datanya ada int, tenured, small int, medium int, beginning, float int, double. Ini tipe data numerik. Ini ada keterangannya, teman-teman bisa membacanya. Intinya di sini adalah gini ya. Tipe data ini adalah saya jelaskan lebih simpelnya aja. Tipe data ini adalah digunakan untuk mengatur karakter dalam tabel. Misalkan ketika kita ingin memberikan akses kepada pengguna, misalkan
pengguna nih, misalkan pengguna ingin mengakses atau mengetikkan namanya. Oke, kita membuat mereka boleh mengisi di kolom nama sebanyak mungkin. Misalkan kolom nama itu kita batasi sampai 100 kata. Jadi kalau namanya panjang sampai 100 lebih, mereka tidak bisa melewati itu. Nah, atau mungkin kita bisa batasi sampai 50 kata saja. Jadi tipe datanya ya misalkan integer. Integer ini kan sebenarnya di sini sudah ada apa? Tipe datanya integer dari min 2 juta 147.483 miliar ini sampai dengan 2 miliar lebih dan mempunyai panjang ukuran 4 byte. Penggunaan pada pemilihan tipe data maksimal yaitu 11 karakter. Artinya 11 karakter di sini tidak bisa lebih dari 11. Ketika kita mengetikkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 itu nggak akan bisa seperti itu, sama dengan ini dan lain sebagainya. Sama tipe data string juga, cuman di sini bedanya, kalau sini kan lebih ke apa ya, angka. Kalau string sini bisa angka, bisa apa, kata, penggabungan juga boleh. Varchar timbul banyak lah. Teman-teman di sini kalau untuk memahami ini bisa sambil berjalan sebenarnya ketika praktikum supaya lebih mudah. Tidak bingung-bingung, kalau hanya jelaskan begini pasti bingung, ini apa, ini time, data time, timestamp, apalagi ini block, type block, text. Nah, di sini operator MySQL ini ada operator aritmetika, ada tambah, kurang, bagi, dan sebagainya. Di sini juga ada operation relation perbandingan ya. Oke, saya pikir untuk modul ini sudah masuk modul 3. Oh ya, modul 2 itu teman-teman bisa sambil berjalan juga kita lebih memahami, lebih mengasah skillnya. Ini modul 2. Modul 3-nya ini membahas tentang apa ya? Oke. Data definition language. Oke, di sini ini sudah ya 1 jam. Sudah 1 jam lebih ya. Cuman di sini sudah jam 9.11 ya. Oke. Saya pikir untuk apa? Pembahasan modul 1 2 ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pembahasan modul 3. Karena saya juga harus masuk kampus ya. Ini saya sengaja ambil waktu pagi untuk bisa memberikan waktu mencuri-curi waktu supaya bisa menggantikan mata kuliah yang sempat tidak masuk kemarin. Saya pikir gitu ya. Modul 3-nya kita akan lanjutkan. Bisa juga kalau misalnya saya tidak sempat melakukan membuat videonya, kita bisa lanjut di praktikum pertemuan berikutnya. Sehingga pas pertemuan berikutnya kita langsung masuk modul 3 ya. Seperti itu. Karena modul 3 ini kita sudah membahas semua tentang apa ya tadi yang di teori-teori modul 1 2. Nah, karena di sini sudah ada creative tabelnya. Kita sudah membuat tabel. Sini ada apa? Ini hanya penjelasannya cuma di sini. Tidak banyak. Lebih banyak praktikum ya. Ya, saya sudah buatkan. Oke. Saya pikir gitu ya. Oh ya, untuk pertemuan ini teman-teman bisa nanti saya akan kirimkan ke ketua kelasnya ya untuk absennya. Cuma absennya kemarin saya ada nggak? Alhamdulillah. Oh ya, ini daftar hadirnya bisa diakses di sini. Karena cuma di sini saya nggak sengaja, karena di sini jaringan internetnya juga nggak ada. Teman-teman bisa mengakses daftar hadirnya di sini untuk pertemuan berapa ya ini? Saya lupa. Ini lupa karena sering nggak masuknya ya, atau di sini
Right. Ini aja ya. Nah, ini daftar hadirnya bisa diakses sini. Pertemuan sekarang pertemuan ke berapa ya? Keempat ke kelima ya? Oke, kalau bukan kelima, 6 ya, seperti itu ya. Saya pikir disesuaikan dengan pertemuan sebelumnya, saya lupa. Nanti diinformasikan oleh ketua kelasnya sudah pertemuan ke berapa yang di daftar hadirnya untuk modul ini. Oke, saya pikir begitu ya. Saya harus masuk kerja lagi karena hari Sabtu juga kita tetap kerja, udah jam 9 juga. Nanti saya akan lanjutkan. Kalau tidak bisa saya tidak lanjutkan di pembahasan video, kita bisa langsung masuk praktikum. Oke, saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.